Nah, itu kan nah, kalau ini jawaban saya ya, karena saya tahu sifat terdakwa ini bagaimana. Jadi, kalau dugaan saya ya, si terdakwa ini selalu playing victim. Ketika ketahuan dia melempar bahwa ini kelakuannya kubu yang melapor misalnya. Kan saya lihat tuh di dunia maya di story-nya dia bahwa kan itu ada rekaman CCTV, minta ditangkap siapa yang merekam, saya dukung. Tangkap yang merekam siapa, saya dukung karena Bu, gimana sih menghadapi sidang di kita? Kayaknya banyak perlawanan dari ini kita. Saya mau antar penetapan untuk Enggak, tapi secara ini terganggu nggak sih Bu Jaksa? Enggak, Bu Jaksa sendiri, Bu Jaksa menghadapi ini kita seperti apa mungkin? Ini kan sabarin aja. Tapi secara pribadi penyerangan didapat nggak sih? Tapi sempat terpancing emosi nggak Bu Jaksa? enggak. Sebagai jaksa ya, gue bilang ya, gue ngelihatnya miris sekali ngelihatnya. Masa seorang jaksa tuh harusnya yang elegan, yang gimana malah kayak menye begitu. Terus rekam apa coba? Lu jaksa apa wartawan? Hah? Media apa wartawan lu? Gua tunjuk sama lu Cinta Luna tadi dia. Sebenarnya itu naik adiknya ini nih, kita harus kasih teman-temannya ya, bantu ya. Nah, itu kan nah, kalau ini jawaban saya ya, karena saya tahu sifat terdakwa ini bagaimana. Jadi, kalau dugaan saya ya, si terdakwa ini selalu playing victim. Ketika ketahuan dia melempar bahwa ini kelakuannya kubu yang melapor misalnya. Kan saya lihat tuh di dunia maya di story-nya dia bahwa kan itu ada rekaman CCTV, minta ditangkap siapa yang merekam, saya dukung. Tangkap yang merekam siapa, saya dukung. Karena saya merasa bahwa ada pesan dari terdakwa ini untuk ke pelapor bahwa dia merasa framingnya dia kan dia hebat, dia kebal hukum, bisa ngatur semua. Nah, ini yang saya tangkap itu terdakwa ini sepertinya ingin menunjukkan itu kepada pelapor. Oh, bahwa dia itu masih hebat loh, bahwa semua orang itu, jangankan kita lah rakyat biasa ya, aparat penegak hukum aja bisa dibilang sama dia itu seperti yang terlihat kok kayak takut untuk melarang untuk menerapkan aturan kepada diri terdakwa ini. Terlebih ini untuk kejaksaan ya, saya melihat seliweran tuh bagaimana seorang aparat negara yang memakai baju kejaksaan setelah si terdakwa ini sidangnya selesai ingin menerapkan aturan lagi harus memakai baju orange dan memborgol tangannya. Kok seperti orang yang ketakutan untuk memborgol tangan terdakwa ini? Di mana marwahnya kejaksaan ini di mata terdakwa ini? Ini kan disaksikan berjuta penduduk Indonesia. Kok saya yang bukan kejaksaan aja ya, nggak ada keluarga juga saya di kejaksaan, kok saya sakit hati melihatnya ya. Kok kayak takut banget gitu. Dan herannya lagi karena memang ini di negeri Konoha, kata netizen, yang dibully itu yang memakai seragam gitu. Ini buat kepala kejaksaan, mungkin ini pendapat dari saya juga, saya sangat prihatin ya dengan apa yang terjadi di ruang persidangan. Kok ada pegawai kejaksaan Sebenarnya itu naik adiknya ini nih, kita harus kasih teman-temannya ya, bantu ya. Jadi ini lagi, adik tuh lagi kakus ini nih. Kalau di baju coklat sih tidak. Serem banget sih. Ya Tuhan. Kok pembahasannya ini sedap ya? Kok ada baju coklatnya? Baju coklat apa? Ya, yang gitu misalnya lah. Enggak sih. Aduh, kok ada baju-baju coklatnya ya? Bu, gimana sih menghadapi sidang di kita? Kayaknya banyak perlawanan dari ini kita. Saya mau antar penetapan untuk Enggak, tapi secara ini terganggu nggak sih Bu Jaksa? Enggak, Bu Jaksa sendiri, Bu Jaksa menghadapi ini kita seperti apa mungkin? Ini kan sabarin aja. Tapi secara pribadi penyerangan didapat nggak sih? Tapi sempat terpancing emosi nggak Bu Jaksa? Enggak. Iya, enggak. Aman ya. Tuduhan yang selalu memotong pembicaraan gitu gimana Bu Jaksa? Bentar kali. Enggak. Bentar ya. Idih si najis. Idih najis banget gue liatnya. Sebagai jaksa ya, gue bilang ya, gue ngelihatnya miris
Miris sekali ngeliatnya. Masa seorang jaksa tuh harusnya yang elegan, yang gimana malah kayak menye-menye. Begitu. Terus rekam-rekam apa coba? Lu jaksa apa wartawan? Hah? Media apa wartawan? Lu? Gua tunjuk sama Lucinta Luna tadi dia. Emang tuh siapa sih mukanya buka dong. Apa maskernya gua suruh gua cakar pakai kuku yang panjang-panjang ini. Muncul sebuah kalimat, kalau petinggi-petingginya udah kita kunci. Ya, itu bukan teori konspirasi, tapi isi rekaman yang sekarang udah viral gara-gara diposting langsung sama Lucinta Luna, teman-teman. Gitu. Jadi pasti ini dia lagi, dia tuh lagi kasakus ini kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci. Petinggi-petingginya ya. Iya. Yang bocornya justru yang dir-dirnya ini lah, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Cuma yang penting mah kita udah masukin dia jadi terdakwa, udah itu aja. Di sidang kita hajar lah. Rekaman isinya diduga soal skenario pemaksaan status tersangka, awalnya pengen diputarkan di ruang sidang sama Nikita Mirzani, tapi ditolak mentah-mentah. Alasannya waktu sidang udah habis. Dan sekarang Lucinta Luna berani duluan buka ke publik. Dan isi rekamannya nggak main-main, teman-teman. Ada suara yang bilang strategi penetapan terdakwa udah dikunci. Tinggal digas di persidangan. Dan diminta support biar kuat. Pertanyaannya sekarang, kenapa rekaman seperti ini justru lebih mudah viral di media sosial daripada diputar di ruang sidang? Apa karena sistem hukum kita sekarang lebih takut transparansi daripada tekanan publik? Yang bikin lebih absurd ya kita tahu, bukan kualitas rekaman yang jadi sorotan, tapi siapa yang berani mutar duluan. Padahal ini menyangkut nasib seseorang yang sedang diproses hukum, antara penegakan keadilan dan transparansi objektivitas, teman-teman. Kalau bener ada yang dijadikan terdakwa lewat tekanan elit, ini bukan cuma bahaya buat Nikita, tapi buat siapapun dari kita semua. Sekarang kalian nilai sendiri coba. Rekaman ini layak dianggap bukti atau cuma akan disapu ke bawah meja gitu aja? Coba, menurut kalian gimana? Share pendapat, drop komen. Jangan biarkan kasus ini jadi drama tanpa logika. Saya pengen tanya dulu nih Bang ya, masalah yang lagi viral dulu nih. Mbak Nikita Mirzani pada akhir persidangan memberikan flash disk dan dikatakan bahwa hakim dan jaksa tidak mau memutar flash disk tersebut. Apakah ada sesuatu nih Bang di hakim dan di jaksa? Menurut pendapat keahlian apa? Yang paling harus kita pahami bahwa persidangan itu punya aturan. Persidangan itu sudah terjadwalkan, ya enggak? Mulai dari pembacaan dakwaan, eksepsi, mungkin putusan sela, kehadiran saksi, itu sudah terjadwalkan. Ini yang pertama, ya enggak? Jadi apabila di akhir sidang dengan serta-merta itu menunjukkan bukti, itu bukan forumnya. Itu bukan tempatnya. Oh gitu? Iya, itu masih bagus diterima sama majelis hakim. Bahkan majelis hakim mengarahkan kan untuk membuat laporan. Oh. Gak bisa dok gitu loh. Pasti ditolak. Itu bukan saatnya. Jadi ada waktunya nanti pada saat pembuktian. Seperti itu. Gak bisa disempetin waktu didengerin dulu? Gak bisa. Sebentar aja Bang dengerin? Gak bisa. Nggak bisa, karena itu sudah aturan mainnya seperti itu. Berarti sudah sesuai SOP dong? Sudah sesuai SOP. Jadi tidak ada ditawar, tidak ada lagi istilahnya seorang terdakwa, apa istilahnya meminta di luar agenda persidangan itu, nggak boleh. Kapan jadwal terbaik untuk meminta hal tersebut? Pada saat nanti agenda pembuktian. Agenda pembuktian, ya nggak, mau itu bukti tertulis, bukti elektronik dan segala macam, itu ada saatnya. Saya juga sempat berstatement menyayangkan gitu loh. Kenapa plastis itu dimunculkan pada saat persidangan? Itu sangat-sangat merugikan Nikita Mirzani. Kenapa? Itu dalam posisi yang kalut lah, istilahnya dalam posisi yang seringkali emosinya tidak terkontrol, tersulut gitu loh. Nah begitu dapat, saya yakin itu kan pasti ada yang kasih, istilahnya kan. Begitu dapat itu tanpa pikir panjang, dia berharap dengan menunjukkan itu semuanya terbongkar. Persidangan digagalkan, dia bebas. Ya enggak? Padahal itu justru blunder. Karena dia mengungkap itu tidak pada tempatnya. Seharusnya, karena itu kalau memang itu terkait ada dugaan gitu, ada permainan antara hakim jaksa,
itu tidak diungkap di sana. Kami jelek. Peluang banyak kan? Kami jelek. Peluang banyak kan? Aku lo mau operasi. Aku tahu lo berapa banyak motor sih. Nikita Mirzani ditahan di penjara. Fitri Salhuteru sebut sang mantan sahabat tak perlu dikasihani. Ini alasannya. Seperti yang diketahui, Nikita Mirzani sendiri saat ini sedang terjerat kasus hukum atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU, yang mana kasus itu sebelumnya dilaporkan oleh Reza Gladys. Imbas dari kasus itu, Nikita Mirzani sendiri saat ini harus ditahan di penjara dan tak bisa berkumpul bersama ketiga anaknya. Menanggapi hal tersebut, Fitri Salhuteru justru memberikan tanggapan cukup menohok, yakni menyinggung soal perangai Nikita Mirzani yang terlalu gegabah dalam bertindak, di mana mantan sahabat itu selalu melakukan sesuatu tanpa memikirkan resikonya, termasuk yang berhubungan dengan anak-anaknya, di mana gara-gara kasus ini kini Nikita harus berpisah dari ketiga anaknya. Jadi demikian, Fitri Salhuteru meminta netizen untuk tak kasihan kepada Nikita Mirzani atas nama kemanusiaan. Pasalnya, hal itu harusnya sudah bisa dipikirkan oleh Nikmir jauh-jauh hari. Kalau masih ada yang hilang, yang bilang kenapa ditahan, kasihan demi kemanusiaan, kasihan anak-anaknya. Kalau terdakwa Nikmir kasihan sama anaknya, sebelum bertindak berpikirnya sama anaknya risikonya apa. Dan ini bukan kasus pertama terdakwa alami, tulis Fitri dikutip Grid ID dari Instagram story-nya. Tak berhenti sampai di situ, Fitri juga menyayangkan Nikita Mirzani yang tidak mempergunakan waktu sebelum dirinya ditahan di penjara, yakni untuk saling memaafkan dengan pelapor, dalam hal ini Reza Gladys. Dan kalau tidak mau sampai sejauh ini, harusnya pergunakan waktu sebelum ditahan dan sudah ada pelaporan untuk pendekatan kepada pelapor agar bisa saling memaafkan, beber Fitri Salhuteru. Namun yang Fitri lihat, Nikmir malah terus menantang dan membuli pihak lawannya.